mulai ya. Oke, ceritanya kita bakal berkenalan dengan IoT. Nanti saya punya waktu berapa hari untuk ngomongin itu? Berapa jam? 30 menit. Oh, sayang banget. Harusnya ini 3 jam. Oke, saya coba secepat mungkin ya. Jadi kita senang banget dikasih kesempatan Dicot X untuk jadi ke sini. Thank you buat Metropolitan dan Indonesia ya. Organize acara ini. Seperti yang Helmi bilang, ini kaos yang saya pakai ini sebenarnya kita juga pernah ngadain acara yang kurang lebih seirama gitu. Acara yang kurang lebih mirip yaitu Bandung IoT Developer Day. Tujuannya sama, kita pengen bikin hype ya, IoT ini ya supaya lebih semua orang bisa melirik ke sini gitu ya, dan industrinya akan semakin baik dengan ekosistem yang baik. Oke, jadi teman-teman bisa take foto, kalau foto saya boleh, foto sendiri boleh, selfie boleh, di kamar mandi boleh, dengan hashtag ini. Nanti fotonya akan otomatis terkolek ya. Pastinya fotonya di-share dulu ke Instagram atau Twitter gitu. Nanti fotonya akan terkolek dan otomatis terprint di belakang situ. Itu ada semacam mesin yang nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, dan sebenarnya itu adalah salah satu contoh IoT yang bisa dihasilkan. Oke, kalau bagi teman-teman yang tidak datang dari background teknikal, jadi mohon maaf ya kalau agak teknikal ya, tapi nanti kita ngobrol lebih banyak intinya kalau memang nanti ada yang kurang ngerti gitu ya. Tapi nanti saya akan ngobrol juga sisi bisnisnya gitu. Oke. Oh ya, tadi belum kenalan ya, nama saya Andri. Email saya itu a@dicot.com, Andri_Yadi Twitternya. Saya sehari-hari coding, tapi kalau siang menjelang sore saya jadi CEO gitu di Dicot. Kemudian Dicot karena saking kita pengen fokusnya di IoT, kita bikin anak perusahaan. Kita namakan Dicot X. Karena lagi musim film Batman kan, jadi kita memang fokus ke teknologi-teknologi yang aneh gitu, teknologi-teknologi yang nggak biasa, yang harapannya bisa ya apa ya, kita bisa lebih ngoprek, lebih mengeksplor berbagai macam teknologi itu. Ya salah satunya IoT, baik itu produk yang nanti akan saya ceritakan dan juga solutions. Oke, saya proudly coder selama 19 tahun. Saya masih 20 tahun, jadi umur 3 tahun udah berikan. Saya. Oke, MVP, Most Valuable Professional, Microsoft ya, untuk teknologi Azure Cloud. Oke, saya mulai ya. Jadi kita ada yang pernah nonton film Matrix? Kalau udah cukup tua mungkin harusnya udah tahu film ini. Tapi yang lahir di tahun 90-an mungkin agak susah ya. Mungkin Matrix itu keluar tahun 99, jadi kalau 90-an baru 9 tahun. Mungkin belum ngerti kan. Tapi kalau teman-teman sekarang udah cukup dewasa mungkin bisa nonton film ini. Ini film wajib untuk orang IT. Di sini ceritakan bahwa kita hidup di dunia tidak nyata. Jadi real world-nya kita tuh sebenarnya bukan real world, tapi ya dunia maya gitu. Kita hidup dalam software sebenarnya, di mana manusia itu di-plug ya, dikonekkan ke komputer. Jadi otaknya langsung dikonekin ke komputer. Dan karena yang disebut realita itu adalah simply sebenarnya sinyal listrik yang diinterpretasikan oleh otak, itu yang tersebut realita itu kan itu sebenarnya. Jadi si software mensimulasikan realita itu. Saya nggak akan ngomongin Matrix, tapi maksudnya kita tuh nggak hidup di dunia maya loh. Kita tuh hidup di physical world. Ya.
Nah, kita sekarang hidup melalui layar, percaya nggak? Kita mau ngapain, mau ketemu sama teman kita lewat layar, smartphone. Kita mau berkomunikasi, presentasi mungkin ya ke klien lewat layar, ya kan? Betul nggak? Kita mau ngecek aja lewat layar, mau putus aja lewat layar. Kurang enak. Cek, tes, ini enak ya? Nah, jadi screens itu is not the only way kita berinteraksi ya, dengan sistem. Jadi misalnya tadi, ketika kita ingin bersosial, nggak selalu harus melalui layar. Ketika kita harus belanja misalnya, nggak harus selalu lewat layar, ya kan? Nah, yang saya ingin ajak adalah let's get physical. Let's get physical itu ya kita sebagai developer ya, kita sebagai makers, sebagai orang kreatif, sebagai pengusaha, coba bikin sesuatu yang nggak hanya layar itu penting, tapi nggak hanya menyediakan kemungkinan interaksi buat user itu lewat layar, tapi juga physical, sesuatu yang fisik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, untuk supaya get physical, bukan sama dia, ya. Gue juga mau. Supaya physical kita perlu kaitan dengan komputasi ya, kaitan dengan programming, kaitan dengan development dan seterusnya, kita perlu physical computing. Kita perlu tahu physical computing. Apa itu physical computing? Nah, menurut kita lihat definisinya gitu ya, menurut Wikipedia, physical computing itu adalah bagaimana kita membangun sistem yang interaktif, ya, sistem yang interaktif dua arah gitu ya, yang menggabungkan antara software dan hardware gitu ya. Dan sehingga si sistem ini bisa men-sense ya, men-sense itu bisa membaca kondisi sekitarnya dan merespon physical world atau analog world. Jadi dunia kita itu sebenarnya dunia analog. Ya. Ketika ke komputer maka menjadi dunia digital. Jadi sebenarnya dunia kita itu analog semuanya. Oke. Nah, jadi dunia nyata tadi atau dunia analog tadi, ini sistem yang kita bikin, ya kan? Interaktif sistem ini. Nah, interaksi antara keduanya itu pasti melibatkan sensor dan aktuator. Sensor artinya men-sense dunia analog tadi, dunia nyata tadi. Misalnya kita pengen ya membaca suhu di ruangan ini, gitu. Itu kan dunia analog. Nah, kita perlu sensor. Terakhir saya speaking di Koenko, saya tanya, apa itu sensor? Ada yang tahu? Mungkin ada yang datang kemarin atau enggak? Ada yang tahu sensor itu apa? Pengertian simple aja, itu nggak perlu harus anak elektro atau fisika gitu. Apa itu sensor? Ayo coba waktunya kita lagi. Ngasal aja. Nggak ada hadiah tapi ngasal aja. Ayo, ngangkat tangan aja ya. Asbun aja, asbun. Ya, silakan. Alat untuk menghasilkan sesuatu, mendeteksi sesuatu, menyangka. Oke. Ya, hampir benar. Itu real istilahnya aplikasinya kayak gitu. Tapi definisi yang formalnya adalah sensor itu adalah alat gitu ya, atau sesuatu yang mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Ya, besaran fisik seperti temperatur, tekanan, berat itu diubah menjadi besaran listrik. Karena semua yang bisa dibaca oleh komputer atau microcontroller itu adalah listrik. Oke. Nah, sebaliknya, aktuator itu adalah menerjemahkan sinyal listrik menjadi sesuatu yang bergerak. Ya,
Misalnya menggerakkan motor, itu aktuator. Menyalakan lampu, itu aktuator. Nah, physical computing ini sebenarnya inilah yang kita lihat sekarang itu technological trendnya, itu adalah Internet of Things. Tapi IoT itu apa sih sebenarnya yang secara formal definisinya gitu ya. Nah, IoT itu topik yang sangat luas, jadi nggak mungkin kita ngomongin ini setengah jam. Saya kira dari sejam mungkin setengah jam ya. Nah, dan saya akan ngomongin lebih banyak tentang technological-nya, more technological stuff-nya. Dan kalau saya nanti cerita teknologi, saya nggak mungkin cerita semuanya, karena waktu. Tapi mungkin saya perlu sharing juga sedikit apa sih pengalaman saya di IoT gitu ya. Jadi tadi teman-teman mungkin ada yang udah dengar atau enggak, kita punya komunitas di Bandung namanya IoT for Bandung. Salah satu pengurus, Mas Martin ada nggak sih? Nggak ada. Dia ketuanya, saya bantu-bantu aja. Nah, saya dulu high schoolnya di STM sebenarnya, Aviation Electronic, teknologi penerbangan, dan kuliahnya di Sika, tapi emang fokus di elektronik, microcontroller. Dan bagi yang pernah main microcontroller, saya dulu mungkin tahu 8051 itu microcontroller zaman dulu. Saya pernah bikin compiler. Nah, ini yang saya ingin ceritakan. Jadi kita bikin satu IoT device yang kita sebut Allegra. Di belakang ada device-nya, nanti bisa dilihat sendiri. Seperti kita lihat di sini, dalamnya sebenarnya Raspberry dan Arduino. Ya. Programming dengan Node.js, OS-nya Sdn. Nah, sebenarnya device ini simple, karena di sini ada printer. Jadi dia akan connect ke cloud kita. Kita punya JPEG Cloud namanya. JPEG Cloud itu akan mengkolek foto, kemudian nanti dia akan push datanya ke sini secara near real time, mendekati real time dengan menggunakan internet. Seterusnya dia akan nge-print foto yang terkolek tadi. Oke, sesimpel itu sebenarnya. Ya printernya nggak bikin lah, ini biasa aja. Tapi yang uniknya adalah software dalam sini. Dan seperti teman-teman lihat nanti di belakang bahwa si device ini nggak punya layar. Punya layar. Jadi gimana si device ini harus bisa self healing. Misalnya kalau ternyata terjadi kondisi tertentu, misalnya nggak ada internet, tiba-tiba putus. Jangan sampai nanti manusia yang harus mencampur tangani gitu. Ya. Jadi biar device-nya harus bisa do something about it. Gitu ya. Oke, nanti lebih lanjut kita bisa lihat di belakang. Terus kita punya juga Project Gaon. Nah ini, nanti saya akan demokan. Saya nggak bawa ini. Colokan. Bisa ke yang colokan. Colokannya saya lupa. Ada di belakangnya. Oke, saya colokan dan berapa kita kasih ini. Oke, jadi Internet of Things itu adalah gelombang ketiga dari internet. Kok bisa? Karena internet versi pertama itu adalah internet yang sifatnya read only. Jadi kalau teman-teman tahu HTML, HTTP itu sebenarnya cikal bakal internet. Ya nggak segampang itu lah. Internet itu sebenarnya internet TCP/IP kan, transfer control protocol, internet protocol. Lalu di atas TCP/IP itu ada World Wide Web. Ya. Nah, ditemukan oleh fisikawan, lagi fisikawan. Ini Tim Berners-Lee. Nah, ini web pertama kayak gini. Ya. Nah, fisikawan itu bikin web, menggunakan teknologi web untuk mempublish publikasi lah, kayak dia bikin eksperimen, dia bikin paper segala macam, dia publish dalam bentuk web. Nah, di ini peta web tahun 2005 ya, itu udah miliaran web di dunia.
Sehingga kita bisa nyebut fase ini kita sebut sebagai Internet of Information. Jadi mana satu informasi terkoneksi dengan informasi yang lain. Jadi, kalau kita lihat web kan sebenarnya pasti satu web itu ada link ke web yang lain. Kan? Klik lagi, ada link lagi, ada link lagi, akhirnya ya kemana-mana. Sehingga makanya disebut web, makanya disebut jaring. Nah, kondisi itu kita sebut sebagai web 1.0. Ya kan? Nah, kalau 1.0, web 1.0 itu about consuming, so about consuming atau read only. Kita tahu web 2.0 kan, pasti sering dengar ya dulu ya, mungkin awal-awal 2005, 2006 gitu. Nah, web 2.0 is about participating. Jadi kalau tadi satu arah, user menikmati informasi. Nah, sekarang user bisa berkontribusi, ya, berkontribusi informasi. Misalnya dalam bentuk user generated content. Sesimpel kita komen-komenan, itu udah user generated content. Kita bikin blog, itu user generated content. Kita bikin microblogging Twitter, itu user generated content. Nah, ketika kita berpartisipasi, maka ujung-ujungnya kita akan melakukan networking. Nah, sehingga web 2.0 adalah Internet of People. Atau Internet of Information ya, Internet of People. Atau kita sebut juga people itu kan makhluk hidup ya, living things gitu kan. Internet of living things. Nah, jadi kira-kira selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ya bagaimana kalau living things dan non living things itu saling terkoneksi. Maka jadilah Internet of Things. Ya, Internet of Things itu adalah ya bagaimana makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu saling terkoneksi. Ya. Jadi IoT apa sebenarnya? Itu baru sejarahnya tadi. Jadi IoT itu adalah ini awalnya WSN, Wireless Sensor Network. Mungkin kalau anak-anak elektro tahu lah, Wireless Sensor Network. Nah, dalam sebuah WSN node itu pasti ada sensor atau aktuator. Ya. Misalnya kita punya nanti device mana ya? Device ini gitu. Nanti deh. Nah, misalnya saya punya device ini. Di sini ada sensornya, which is sensor suhu di sini. Terus dia punya radio transmitter, which is Wi-Fi di sini, ya kan? Dan dia punya microcontrollernya, ya ini microcontrollernya juga, dan energy source-nya. Energy source-nya bisa baterai, bisa colok listrik gitu kan? Itu adalah WSN node. Nah, WSN yang dikoneksikan dengan internet itulah IoT, Internet of Things. Karena sebelumnya WSN itu membentuk jaringan yang sifatnya private ya, dengan protokol yang proprietary. Proprietary itu artinya protokol yang cuma dimengerti oleh device-device yang dibikin oleh pembuat yang sama gitu. Begitu ada device lain atau orang lain yang mau akses device itu nggak akan ngerti karena protokolnya tidak dibuka. Nah, internet itu adalah open standar, ya kan? Standar yang ya dibuka. Semua orang bisa adopsi, semua orang bisa ngerti gitu. Nah, ketika WSN yang dihubungkan dengan internet, maka itulah IoT. Nah, tapi nggak hanya itu ya. Jadi IoT itu, ini salah pengertian yang lebih gampang. Itu adalah network connected device. Device yang terkoneksi dengan jaringan yang mempunyai processing power yang lebih. Ya, jadi bisa satu state. Atau Microsoft mendefinisikan IoT sebagai things, ya. Things which is ya bendanya ini. Jadi things-nya, smart things gitu ya. Terus connectivity, jaringan gitu ya. Dan ini pasti via internet. Kalau nggak via internet bukan Internet of Things namanya. Ya. Dan ada data yang dipublish dan dipertukarkan, ya, dipublish atau diterima, data sensor atau data kontrol, dan ujung-ujungnya begitu data itu sampai di cloud, ya, di sini ada komponen cloud, itu pasti ada analytics, karena datanya pasti akan banyak sekali. Nah, kenapa sekarang? Ya, kenapa sekarang boomingnya IoT? Dulu tuh sebenarnya IoT itu udah dari tahunnya, dari puluhan tahun yang lalu gitu, sebenarnya. Tapi kenapa sekarang? Kenapa di atas tahun 2010-an? Nah, karena ada 3 hal ini.
pertama Morse law. Morse law itu artinya, ada yang tahu Morse law? Kurang lebih bunyinya begini. Kecepatan prosesor akan 2 kali lipat setiap 18 bulan, betul nggak? Kalau nggak salah, 18 bulan atau 2 tahun, pokoknya gitulah. Akan 2 kali lipat dengan harga setengahnya. Ya, misalnya tadi dulu Pentium, ada yang pernah pakai Pentium? Atau 286 mungkin, komputer saya pertama 286, speednya megahertz, 1 megahertz. Nah itu kan harganya mahal. Kemudian 18 bulan kemudian speednya bertambah, tapi harganya terus naik. Oke. Kemudian di sini ada Telkom, telekomunikasi, semakin murah sekarang. Ya kan, pakai data semakin murah sekarang. Zaman saya bikin smart home tahun 2003 ya, buat TA saya. GPRS itu harganya 1.000 per kilobyte. Ngeri ya? 1.000 rupiah per kilobyte. Jadi waktu itu tekor juga gitu. TA bikin video streaming. Video streamingnya 12 second per frame. Bukan 12 frame per second, 12 second per frame. Jadi satu frame itu 12 second. Satu frame kira-kira kilo lah ya, mungkin 10 kilo gitu. Less than 10 kilo. Itu lumayan, ya, lumayan bayarnya. Tapi sekarang udah jauh lebih murah kan. Kemudian ada satu lagi adalah big data. Ya. Jadi kombinasi ketiga ini irisannya adalah ini. Nah, teknologinya apa aja? Saya pengen highlight satu hal. Pertama, IoT tidak sama dengan Arduino. Ya. Karena orang kalau udah ngomongin Arduino udah jago, merasa jago Arduino, gue udah jago IoT. Betul, itu modalnya. It's okay. Small step gitu ya. Tapi tidak sama dengan Arduino. Karena kalau kita bicara IoT, kita punya banyak pilihan. Ya. Kita punya banyak microcontroller atau microprocessor unit. Ini pembuatnya. Ada Atmel yang sebagai basis dari Arduino. Ada Espressif, ya. Espressif itu ESP8266, Freescale, NXP, dan seterusnya. Ya. Ini juga apa? ST Micro itu salah satu juga yang terkenal gitu. Kalau ada yang pernah ke Singapura, kalau ngetap MRT, ya kan? Kalau misalnya mau masuk ke MRT kan ngetap kayak apa ya? Apa itu? Kayak tiket lah gitu ya. Kita ngetap, kemudian pintu langsung buka, kemudian saldo otomatis dikurangi dan seterusnya. Nah, salah satu microcontroller yang dipakai adalah ST Micro. Nah, mungkin yang sering kita dengar ini ya, Raspberry Pi. Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Pi, banyak Pi yang lain. Ada Beaglebone. Ini ada yang baru nih, chip sama Pi 64 ya, Pi 64. Nah, ini buatan ARM, basisnya ARM. Ada basis Intel, ada Minoboard, Galileo, Edison, Arduino sendiri tadi ya. Arduino ini ada, jangan salah, ada Arduino.cc dan ada Arduino.org. Itu dua. Dulu mereka bersama, kemudian mereka berpisah. Gitu. Ya kan? Jadi harus milih mau yang mana, mau dark side atau light side. Saya nggak bilang mana yang jahat, mana yang baik sih enggak. Nah, basisnya yang ESP8266 yang saya pakai di sini. Ini ada banyak pilihan juga, Node MCU, ada ThinkDepth, SparkFun, Espresso. Saya lihat kemarin ada buatan dalam negeri juga dari Ubicon, ya. Dia bikin juga semacam dashboard juga. Banyak ya. Nah, atau yang lain-lain, misalnya ada Esprino. Esprino ini adalah dashboard, kita bisa coding microcontroller pakai JavaScript. Ya kan? Kalau yang tadi pakai C++, ini pakai JavaScript. Ya.
Ada Nucleo itu yang ini. Nucleo. Ini basisnya embed, bukan, maksudnya basisnya ARM, kita bisa coding dengan embed platform. Oke, itu board. Jadi banyak kan, bukan hanya Arduino kan. Terus kita lihat komunikasinya. Komunikasi kita banyak pihak, kita bisa pakai TCP IP, UDP gitu ya. IP6 ya. Dan LoRa. LoRa ini long range ya. Saya punya chipnya di sini. Nah, saya punya chipnya di sini LoRa. Ini memungkinkan kita komunikasi radio dengan jarak bisa sampai 30 kilo ya. In teori, realitinya mungkin 10 kiloan. Dengan speed kurang lebih 300 kilobit per second. Just lumayan. Dan saking low energinya, baterainya bisa sampai 10 tahun. In teori. Tergantung coding kalian juga. Kalau codingnya kurang oke, tetap boros baterai juga. Okay. Ada juga 6LoWPAN misalnya. Ini bagaimana IP6 bisa nanti kita apa namanya? Ini sebenarnya basisnya IP6 ya, standar ya, TCP IP, UDP, HTTP gitu ya. Tapi dia bisa bikin mesh network. Jadi mesh network itu satu node dengan node yang lain bisa saling bekerja sama sehingga ujung-ujungnya sampai ke gateway-nya. Nah, ini LoRa tadi ya. LoRa juga kurang lebih mirip dengan 6LoWPAN. Next, IoT tidak sama dengan NOS. Jadi ini saya kemarin sempat sampai nulis satu blog khusus gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan sebenarnya. Ya, saya nggak nyalain juga. Dia nanya, Mas, kok IoT kok ada OS-nya, ada operating system-nya? Ya, waktu itu di grup IoT Geek Surabaya. Dia nanya, kok ada OS-nya? Kan Arduino kan nggak perlu OS. Oke, menarik pertanyaannya, menarik sekali gitu, karena ya itu tadi, pertama IoT tidak sama dengan Arduino kan. Nah, IoT perlu OS gitu. Even Arduino pun kita bisa pasangin OS. Even ES8266 kita bisa pasangin misalnya pre-RTOS gitu, real time operating system. Jadi IoT bisa punya OS ya. Raspberry Pi harus punya OS, walaupun kita bisa pakai bare metal. Misalnya kita bikin langsung coding di metal, bukan di besinya, bukan. Maksudnya si code kita langsung running di atas prosesor tanpa pakai kernel Linux misalnya. Tapi ya nyusahin diri sendiri sih. Ya, karena Raspberry cukup powerful untuk punya OS. Dan ketika dia punya OS kita bisa doing many things. Nah ini misalnya beberapa operating system untuk Raspberry Pi. Ada Arch Linux, ada Raspbian, gitu ya, Ubuntu dan seterusnya. Protokol. Nah, protokol kita biasanya kirim data dari device ke server, biasanya pakai HTTP, ya kan? Padahal HTTP itu sangat tidak efisien. Pilihannya ada UTT, ada app misalnya, constraint application protocol gitu, dan lain-lain. Ya, programming language kita bisa pakai JavaScript, bisa pakai Node.js, ya kan? Ya, Node.js itu JavaScript, ya. Python, Java, C #, ya. C# bisa kita bisa coding C# sekarang di Raspberry Pi, asalkan OS-nya Windows 10 IT Core. Development platform banyak juga, ya. Banyak lain. Kalau coding Arduino biasanya kita pakai Arduino IDE. Itu bagi programmer itu sak sekali gitu ya intinya, IDE-nya gitu, sangat tidak manusiawi gitu. Bagi programmer gitu. Nah, kita bisa punya pilihan lain gitu untuk development dengan Arduino. Kita bisa pakai Visual Studio, kita bisa pakai Eclipse, bisa pakai Xcode misalnya kalau yang punya Mac. Cloud ya. Tadi kan ada komponen cloud-nya. Kita bisa pakai Azure, pakai IBM, bisa pakai AWS. Di Indonesia ada Gignesia misalnya, bisa coba Gignesia.
ada ThinkSpeak, ada lain-lain. Oke, case study-nya ini, jadi di sini saya punya device ya. Bentar ya. Sayang soalnya udah bikinnya lumayan. Bikinnya sebenarnya cuma 2 jam tadi, cuman ya saya udah bikin mau nggak dipakai. Oke, bentar. Saya biar kelihatan ke belakang, jadi saya coba liatin. Oke. Nah, kelihatan nggak? Lumayan ya. Jadi di sini ada ESP8266. Ya. Di sini ada display OLED display. Ini sebenarnya temperatur suhu. Temperatur suhu, sensor suhu. Jadi kalau saya tiup begini, gitu ya, pasti bingung deh. Ya kan? Naik kan? Saya genggam lagi gitu. Dia naik terus. Naiknya agak lama karena saya agak grogi, jadi tangan saya dingin gitu. Ya, tapi kelihatan naik kan? Nah di sini saya tinggal setup satu dashboard gitu. Kelihatan ya? Nah, begitu saya do something, kita lihat dia akan Oke, kalau enggak kita ulang ya. Mungkin dia malu-malu. Nah. Biasa. Nah. Oke. Nah, naik kan 28,1. Kalau kita lihat juga di layarnya juga sama ya. Sini 28,1, 28,4 kan? Betul nggak? Nah, ini saya cuman nyolok buat baterai aja ini ya. Jadi sebenarnya ini yang terjadi adalah dia connect ke WiFi, which is iPhone bisa jadi sebagai WiFi. Kemudian dia akan kirim data melalui MQTT. Ya, nah sebenarnya ini kalau saya bikin lebih panas, gimana caranya supaya panas? Korek. Waduh, gimana? Pengennya sedih. Tapi nggak enak ya. Saya udah set angkanya di 31 derajat sih. Oh, di atas itu ada panas. Sampai. Oke, jadi kalau dia ini harusnya kalau dia jalan nih. Lama. Oke ya, pemandangannya nggak bagus. Satu derajat lagi. Memalukan ya semua. Gue gak kepikiran lagi cara lain. Ayolah. Lu sayang mana ya? Turun lagi dia.
derajat ini harusnya ya, harusnya dia nge-tweet sih, cuma nggak tahu deh internetnya jalan ya. Ya, harusnya dia nge-tweet, coba kita lihat. Twitter nanti. Bentar ya, tanggung nih semuanya. Nah kan ada kan 12 detik yang lalu ya, bentar ya. 12 detik yang lalu. Jadi saya bisa di cloudnya, saya bisa pasang semacam apa ya namanya ini, semacam workflow gitu, Jadi saya cek thresholdnya, saya cek thresholdnya 30, kalau udah di atas 30 derajat maka saya akan mulai nge-tweet. Dan sebenarnya dia ngirim push notification juga sih ke sini harusnya. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa kombinasikan antara IoT dan workflow gitu ya. Oke, satu lagi demo terakhir ya. Sayang nih kalau nggak di demoin. Nah, di sini ini adalah salah satu produknya Dycorex juga. Ini buttons. Kita nyebutnya magic buttons. Kenapa magic buttons? Karena dia magic. Nah, tadi saya ulang ya. Waktu saya nyalain dia akan. Nah ini sebenarnya dia akan koneksi ke internet. Ya lama deh. Nah, ini artinya dia udah koneksi ke internet ya. Kemudian saya bisa set up si button ini menjadi panic button. Ya, panic button. Jadi saya tinggal di sini sebenarnya ada button-buttonnya. Ya, sayangnya nggak saya kasih tanda tapi saya tahu ada button di sini. Ini kalau saya tekan satu button, nah dia akan ngirim SMS. Ya, nah ini artinya, nah dan dia akan telepon. Nah, itu telepon dari Washington DC sana ya telepon. Nah ini kalau saya jawab, ya nggak ada yang ya dia bilang application error bla 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 gitu karena emang nggak ada yang telepon. Dan ada SMS, nih ya, help I'm here gitu kan, pas di tap, ini ada linknya, di manakah orang yang menekan magic button itu, gitu kan, yang menekan panic buttonnya. Kok ini apa sih? Anyway, you get the idea ya. Anyway. Ya. Jadi sebenarnya awalnya magic button ini kita pakai untuk wireless calling. Jadi wireless calling ini gini, kalau teman-teman di mana? Di kafe gitu ya, kafe yang cukup luas. Biasanya kan kalau mau manggil waiters gitu kan, atau pakai korek api gitu kan. Ya kan? Kalau anak klub tahu lah ya. Atau mas gitu kan. Kan nggak seru lah. Jadi nanti tinggal di setiap meja ada yang ginian. Ya, tinggal kita pencet aja gitu. Nah, pencet nanti akan ada push notification ke Android device-nya si yang punya cafe atau waitress-nya gitu, atau manajer cafe-nya gitu. Ya. Tapi ya dalam perjalanannya ternyata kita bisa customize menjadi lebih banyak lagi kemungkinan. Nah itu beberapa ini. Sebenarnya di sini ada satu lagi galon. Jadi galon di sini sebenarnya dia bisa tahu isi dari air minum ini. Saya pakai sensor ini. Saya tinggal pasang sensornya. Ya ini model aja ya. Karena saya nggak mungkin bawa galon di sini. Tapi ini sebenarnya kalau sensornya nanti ya segede galon, dia akan bisa deteksi water level galon. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti saya pasang, harusnya dia bisa tahu. Nah seperti ini kita lihat, ya kita lihat dia airnya penuh kan. Ini kalau saya minum harusnya berkurang. Dan nggak hanya di situ, kita nanti juga bisa
harusnya dia juga bisa, kita bisa pantau ya. Kita bisa pantau galon itu dari web. Gitu. Misalnya saya punya aplikasi di sini. Nah, 100% kan? Jadi air ini 100% itu 100%. Nanti saya bisa nyalain dan matiin. Di sini nyalain matiin, nyalain dispensernya, mati dispensernya. Ya. Dan kalau dia udah di bawah suatu threshold, misalnya 20% atau 10% setelah kita, nanti dia akan kirim notifikasi, misalnya SMS. Oke. Nanti akan SMS ke office boy, oi tolong ganti oi. Atau SMS ke distributor galon, tolong anterin dong galon baru. Serah kita, karena nanti message-nya ini kan bisa message-nya bisa di customize, ya kan? Nah itu main-mainan, tapi ya nggak cuma mainan, karena ini sebenarnya produk yang sebenarnya siap dijual, cuman ya kita masih pikirin cara dijualnya. Itu another thing sih, another story. Oke, saya kira gitu dulu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Sebenarnya saya masih ada beberapa materi, cuman nanti kalau memang sambil kita tanya jawab atau ngobrol, nanti kita bisa jelaskan. Thank you. Tepuk tangan dulu buat. Aduh, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ada yang baru pertama kali lihat produk kayak gini? Dari Diaper X? Yang baru pertama kali siapa? Terbayang tidak? Sebelumnya terbayang tidak produk-produk ini? Pernah terbayang nggak sama teman-teman? Aduh. Tapi benar-benar ini sangat kreatif banget. Mungkin sekarang belum terlihat ini ke depan akan gimana ya. Tapi itulah tugas kita sebagai generasi baru, generasi muda, untuk terus eksplorasi ya Kang ya. Nah, kita harus terus mengeksplorasi, apalagi dalam bidang teknologi ini. Nah sekarang saking serunya, saya juga sampai lupa waktu. Sekarang waktunya untuk teman-teman tanya jawab. Seharusnya 10 menit, namun sekarang cukup 5 menit saja sepertinya. Silakan tiga orang penanya, satu saja pertanyaannya ya. Silakan tunjukkan tangan. Bertanya apapun soal materi yang sampaikan, apapun technical atau non technical. Nah, silakan. Siapa Mas? Namanya, dari mana? Terus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pras. Kebetulan saya dari startup juga. Saya mau nanya untuk ini Mas, ketika kita ngomongin Internet of Things, sekarang kan zamannya open data nih. Kira-kira untuk Daycode sendiri, konfigurasi antara IoT dan open data yang lagi booming sekarang, itu seperti apa ya contohnya gitu? IoT dan open data untuk analitiknya. Terima kasih. Ini bicara teknologi atau bicara apa ya? Maksudnya secara teknologi mungkin kita harus prepare apa sih dengan adanya IoT itunya, bukan untuk bisnis rule review. Iya sebenarnya gini, ini salah satu ini ya, salah satu peluang bisnis sebenarnya teman-teman. Jadi sekarang yang lagi populer di US itu ya termasuk bukan di US, di beberapa negara lain, kita bikin namanya IoT Enablement Platform. Jadi IoT Enablement Platform ini bukan ngurusin programming atau making dari device-nya, gitu ya. Tapi setelah device ini mengirim data ke cloud, what next? Ya. Jadi dimulai dari bagaimana si device bisa ngirim data ke cloud, ya, kalian harus sediakan SDK-nya, ya kan? Terus begitu data sampai di sana mau diapain? Mau dijadiin analytics, mau bikin semacam machine learning misalnya, ya kan? Nah justru itu peluang sebenarnya. Cuma kalau bicara yang udah ada sekarang, tadi saya sudah sempat lihatin beberapa, misalnya salah satunya adalah kebetulan saya anak Azure, ya. Karena saya anak Azure, ya saya cuma tahu ya itu. Jadi ada Azure IoT Hub namanya. Jadi Azure IoT Hub itu sebenarnya sesimpel dia hub untuk menerima
data dari, katanya sih bisa sampai jutaan device gitu ya, dan juga bisa kontrol. Setelah data itu diterima, kita akan bisa lakukan misalnya stream analytics. Jadi di Azure ada namanya stream analytics. Stream analytics itu dia akan menganalisis stream secara real time. Jadi misalnya stream data ya, kita tadi kan misalnya device ini dia ngirim data temperatur, ya kan? Dia kan ngirim data temperatur aja, nggak peduli kan device-nya, yang penting dia kirim aja gitu kan. Nah begitu data itu sampai di server, stream itu dianalisis sehingga kalau ada rules misalnya tadi temperaturnya di atas atau di bawah sekian derajat, kita mau ngapain? Misalnya kita mau nyalain kipas angin, misalnya atau mau nge-tweet kayak tadi contohnya kan. Nah itu yang sifatnya real time, yang istilahnya tuh hot pad gitu namanya tuh ya. Ada lagi istilahnya cold pad itu artinya datanya disimpan dulu, disimpan di database gitu ya. Nanti suatu hari kita bisa analisis misalnya dengan machine learning. Jadi kita bisa tahu pokoknya setiap lokasi itu ternyata gimana sih perkembangan temperaturnya gitu ya. Sehingga kita tahu ternyata rata-rata temperatur Bandung naik 1 derajat misalnya, dalam tahun 2016 misalnya, gitu. Itu kan hanya bisa dimungkinkan dengan analisis yang lebih jauh. Nah itu teknologinya di Azure ada gitu ya. Saya bukan jual Azure, saya bukan orang Azure, cuman kebetulan tahunya itu gitu. Di AWS juga ada, di IBM juga ada. Gitu kira-kira. Jadi either kita bikin sendiri atau kita pakai yang udah disediakan oleh big boys. Ya, kalau mau bikin sendiri ya itu justru jadi model bisnis gitu. Itu yang bisa dikembangkan. Karena ini sepertinya agak lebih dilirik oleh investor nih, IT Development Platform ini. Yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari saya Adi dari Telkom University. Pertanyaannya, apakah untuk IoT sendiri itu potensi market di Indonesia itu gimana? Soalnya kan Indonesia ini IoT itu apa terlalu canggih atau gimana? Soalnya kemarin itu saya ikut lomba dari Mastel waktu itu 3-4 hari yang lalu itu bikin alat juga untuk pertanian. Terus pas ditanya ini terlalu canggih, emang market Indonesia siap digituin. Kalau dari Mas sendiri udah ada yang dimonetize belum kira-kira? Apa Indonesia gimana marketnya? Pertanyaan menarik sekali. Kalau saya bisa jawab dengan sempurna mungkin saya lebih kaya dari sekarang. Tapi ya saya bisa jawab kira-kira begini. Sebenarnya ini terkait dengan saya. Jadi bisnis model dari IoT itu pertama tadi IoT Enablement Platform. Yang kedua kita bisa providing hardware. Providing hardware ini artinya kita bikin kayak misalnya ada teman di Surabaya tadi dia bikin Apple board, dia bikin development board. Yang memungkinkan para maker seperti kita untuk bikin sesuatu dengan cepat. Ya kan? Saya bisa bikin ini kan ESP8266. Saya bisa bikin dari istilahnya bare boardnya. Jadi bentuk aslinya, bentuk apa ya? Pokoknya bentuk sebelum dia jadi bare board, nah, development board ya. Saya bisa bikin development boardnya gitu sebenarnya. Tapi ya kalau kita dalam fase prototyping, mendingan kita pakai development board dulu. Gitu. Ya kan? Nah teman-teman bisa bikin itu sebenarnya development board. Ya banyak gitu ininya. Bisa ARM based, bisa ESP, bisa Intel, bisa Arduino ya. Arduino itu ARM. Nah ini beberapa player gitu. Player ini tadi atau teman-teman bisa bikin development platform jadi semacam apa ya, semacam SDK, semacam library, semacam pokoknya yang lebih memanjakan developer gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya market di dunia dan di Indonesia itu masih sebenarnya seputar circle-nya developer lagi gitu. Jadi muter-muter di situ sebenarnya. Nah, untungnya sampai sekarang masih muternya belum habis, terus saya muter gitu kan. Di dunia juga sama. Gitu. Jadi market yang masih basah developer lagi atau maker lagi. Nah, terus bagaimana dengan end user gitu ya? End user itu ya customer tadi petani mungkin atau
orang yang punya rumah, kalau teman-teman bikin smart home, ya not so much, belum saat ini. Belum. Takes time dan perlu market education pastinya. Ya perlu menimbulkan kepercayaan juga. Ya, perlu menimbulkan kepercayaan karena ya selama ini kan orang percaya dengan brand. Orang Indonesia apalagi, orang Indonesia itu orang brand, orang yang menjunjung tinggi brand. Kalau yang bikinnya misalnya kamu gitu, brandnya apa? Brandnya apa misalnya nanti brandnya? Apple gitu. Apa? Enggak, brandnya kamu Oh, sendiri apa? brand saya Simple Life. Nah, Simple Life siapa itu gitu kan? Nah, ya itu takes time sih. Gitu ya. Takes time. Mungkin salah satu cara yang bisa dicoba adalah Kickstarter, ya kan? Crowdfunding. Terus di Indonesia, di Indonesia juga ada crowdfunding. Gue ngomong Kickstarter tadi, jadi marketingnya juga. Sekalian. Jadi teman-teman bisa melakukan crowdfunding. Yang itu sebenarnya jadi satu pembuktian bahwa emang device itu atau produk itu diterima oleh customer. Nah, kaitan dengan masalah penangani dan seterusnya ya itu lebih nilai lebih apa ya, lebih panjang lagi ceritanya. Tapi ya jangan sampai nanti karena tadi siapa Mas Tel ya? Ya. Karena orang Mas Tel bilang kayak gitu jangan sampai kecil hati lah. Ya kan udah ada buktinya kan, Evisery misalnya kan, mereka udah monetize. Oke. Jadi sebenarnya kondisi produk di Indonesia, kondisi IoT di Indonesia itu adalah seperti ini. Ini slide ini. Lihat. Oke, sebenarnya ini petanya. Jadi banyak bermain di hardware platform. Tadi dashboard. Ada yang main di cloud platform. Mostly prototypes ya. Banyak sekali kalau teman-teman masuk ke Arduino Group, Raspberry Group, itu isinya prototype semua. Nah, atau ada yang bikin misalnya B2B, jadi bikin solusi buat perusahaan lain. Tapi kalau misalnya yang benar-benar langsung menyentuh end user atau customer di hal yang banyak ya, sepertinya belum ada. Next time. Tapi kalau nggak kita mulai sekarang ya apa lagi? Nanti orang lain yang masuk. Dan satu ya, ada satu pertanyaan yang saya sering terima juga bahwa kalian bikin elektronik, emang bisa bersaing sama Cina? Ya kan? Pastilah. Pasti nanti ada yang nanya kayak gitu. Kita nggak akan bisa bersaing sama Cina. Yang kita bisa bersaing adalah kita bikin packagingnya. Sebagai contoh, ini non MCU ini harganya sekitar $20 ya, $29 atau berapa gitu. Saya bisa dapat di Cina dengan harga $3. Tapi yang dibikin oleh non MCU adalah dia bikin platformnya, dia bikin SDK, dia bikin dokumentasi, dia bikin training materials, articles. Sehingga ketika orang baru mau belajar, ya orang pertama mungkin orang nggak tahu ada produk cloudnya di Cina, which is sama persis gitu. Yang kedua pasti orang lebih percaya, gua kayaknya mending beli aslinya aja deh. Arduino tuh harganya $39 kan. Kita bisa dapat di Cina dengan harga $2 gitu. $3, $2. Tapi orang lebih percaya Arduino, ada labelnya, ada brandnya, dan yang disediakan Arduino adalah ekosistem, forum, artikel, SDK, segala macam packaging. Oke. Jadi kalau mau bersaing sama Cina, bikin packaging yang bagus, bikin solusi yang komplit, yang user tuh nggak perlu mikir, cukup keluarin duit aja gitu mikirnya. Saya tinggal pakai. Ya, itu caranya. Begitu? Oke. Terima kasih.